Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita seringkali tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan yang luar biasa, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita bisa menjadi doa atau kutukan, menciptakan realitas yang akan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks rumah tangga, komunikasi yang baik dan penuh kasih sayang adalah pondasi yang membuat hubungan semakin kokoh. Namun, ada kalanya kita tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang justru dapat menghambat rezeki dan mendatangkan masalah dalam kehidupan berumah tangga. Inilah 10 kata-kata suami yang menghambat rezeki, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Semarah apapun jangan ucapkan kata ini. Pertama, penting untuk memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan kita. Kata-kata yang diucapkan dapat membentuk realitas, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pernikahan, komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk membangun ikatan yang kuat antara suami dan istri. Al-Quran mengingatkan kita, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dalam ayat ini, Allah menegaskan pentingnya memilih kata-kata yang baik untuk mencegah perselisihan. Hadits Nabi Muhammad juga menegaskan hal ini, di mana beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik kepadamu. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, menghindari kata-kata negatif adalah langkah awal dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam spiritualitas Islam, setiap kata yang diucapkan merupakan doa yang akan kembali kepada kita. Sufi terkenal, Jalaluddin Rumi, mengatakan, perkataan yang keluar dari mulut adalah cermin dari isi hati dan kekuatan batin seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata kita tidak hanya mempengaruhi orang lain, tetapi juga mencerminkan kondisi jiwa kita sendiri. Dalam dunia psikologi modern, terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kata-kata positif dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Sebaliknya, kata-kata negatif dapat menjadi sumber stres dan kecemasan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, menjaga lisan menjadi salah satu cara untuk memelihara kebahagiaan dalam hidup kita. Kata-kata yang baik akan menciptakan lingkungan yang positif, sementara kata-kata yang buruk dapat mengundang masalah. Dalam tradisi Islam, lidah adalah salah satu anggota tubuh yang paling berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dengan demikian, kita perlu lebih berhati-hati dalam setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Menghindari kata-kata yang merugikan bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tetapi juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Dalam pernikahan, kata-kata saling menghargai dan mendukung akan membawa berkah dalam setiap langkah yang diambil. Dengan memahami bahwa setiap kata adalah doa, kita akan lebih berhati-hati dalam memilih apa yang kita ucapkan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan kesadaran akan kekuatan kata-kata dalam rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Kedua, ungkapan, "kamu tidak berguna," adalah salah satu kalimat yang paling merusak kepercayaan diri seorang istri. Kalimat ini bukan hanya menyakiti perasaan, tetapi juga dapat mempengaruhi pandangan istri terhadap dirinya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, boleh jadi mereka yang dihina lebih baik daripada mereka yang menghina." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa penghinaan hanya akan memperburuk hubungan dan memecah belah keluarga. Hadis Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati. Beliau bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik di antara kalian terhadap istrinya. Hadits riwayat Tirmidzi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik harus dibangun di atas dasar saling menghargai. Ketika seorang suami mengucapkan kata-kata ini, ia tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga menciptakan luka mendalam di hati istrinya. Ulama terkemuka, Imam Al-Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa merendahkan orang lain adalah tindakan tercela dalam Islam. Dalam praktik sehari-hari, kata-kata negatif dapat berakibat jauh lebih dalam daripada yang kita sadari. Istri yang merasa tidak berharga mungkin akan kehilangan semangat dalam menjalani perannya di rumah. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan emosi dan spiritualnya, sehingga menghambat rezeki dalam keluarga. Kepercayaan diri yang hancur dapat berujung pada penurunan kualitas hubungan suami istri. Menghormati dan mengapresiasi peran istri adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika seorang suami mengucapkan kata-kata positif, ia sebenarnya sedang membangun fondasi yang kuat untuk keluarganya. Selain itu, menghargai peran istri akan membuka pintu rezeki yang lebih luas dalam kehidupan rumah tangga. Jika istri merasa dihargai, ia akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam keluarga. Dengan demikian, kata-kata positif dapat menciptakan suasana yang mendukung bagi semua anggota keluarga. Mari kita ingat bahwa dalam setiap hubungan, penghormatan dan pengertian adalah kunci untuk keberlangsungan dan keberkahan. Oleh karena itu, jauhkan kata-kata yang merendahkan dan gantikan dengan ungkapan kasih sayang dan pengakuan akan kontribusi pasangan. Ketiga, ungkapan, "Aku menyesal menikah denganmu," adalah kalimat yang sangat merusak hubungan suami istri. Kata-kata ini tidak hanya mencerminkan kekecewaan, tetapi juga menutup pintu-pintu cinta dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah rahmat dan anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang harus disesali. Hadis Nabi Muhammad juga memberikan pedoman tentang pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik. Beliau bersabda, "Wanita adalah amanah, barang siapa yang tidak memuliakannya, ia tidak memuliakan Allah dan Rasul-Nya." Hadits riwayat Ahmad. Ketika seorang suami mengucapkan kalimat penyesalan, ia seolah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ucapan seperti ini dapat menghilangkan rasa aman dan nyaman dalam hubungan yang merupakan fondasi bagi cinta sejati. Dengan kata-kata tersebut, suami tidak hanya menghancurkan perasaan istrinya, tetapi juga merusak hubungan spiritual mereka. Pendapat Sufi Ibn Arabi menyatakan, cinta adalah jalan menuju Tuhan. Ketika cinta dinodai dengan kata-kata negatif, hubungan spiritual ikut terancam. Menyesali pernikahan sama dengan menutup pintu-pintu berkah yang dapat mengalir dalam kehidupan keluarga. Ketika komunikasi menjadi rusak, hubungan pun semakin melemah, dan masalah keuangan dapat muncul sebagai konsekuensinya. Pasangan yang saling menghargai akan lebih mungkin untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Mengatakan, "Aku menyesal menikah denganmu," menciptakan jarak emosional yang sulit untuk dijembatani. Sebaliknya, kata-kata pengertian dan kasih sayang akan memperkuat ikatan di antara pasangan. Penting untuk berkomunikasi dengan jujur namun tetap penuh kasih, terutama saat menghadapi masalah. Keberanian untuk berbicara dengan baik akan membuka jalan bagi perbaikan dan penyelesaian masalah. Mengganti kata-kata negatif dengan ungkapan kasih akan menciptakan atmosfer yang lebih harmonis. Dalam pernikahan, mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki adalah tanda kedewasaan dan cinta yang sejati. Oleh karena itu, mari kita pilih kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, demi kebaikan bersama. Keempat, kata-kata, "kamu bodoh," adalah ungkapan yang merendahkan dan menghancurkan kehormatan istri. Penggunaan kata ini tidak hanya menyakiti perasaan, tetapi juga berdampak negatif pada martabat pasangan. Dalam Al-Quran,
Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan-panggilan yang mengandung ejekan." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menekankan bahwa merendahkan orang lain adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Hadits Nabi Muhammad juga memperingatkan kita akan pentingnya menjaga akhlak dalam berbicara. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim itu menghina muslim lainnya kecuali mereka itu rusak jiwanya." Hadits riwayat Tirmidzi. Ketika seorang suami mengucapkan kata-kata ini, ia sebenarnya merusak fondasi kepercayaan dalam hubungan. Kalimat merendahkan seperti ini bisa membuat istri merasa tidak berharga dan kehilangan rasa percaya diri. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental istri. Dalam praktik sehari-hari, merendahkan pasangan dapat menimbulkan efek jangka panjang yang sulit untuk diatasi. Ulama seperti Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa merendahkan orang lain, apalagi pasangan, adalah perilaku tercela. Dalam perspektif spiritual, kata-kata ini menciptakan energi negatif yang dapat menarik kesulitan dan ketidakberuntungan. Ketika istri merasa dihina, ia mungkin menjadi kurang produktif dan kehilangan motivasi untuk berkontribusi. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk menggunakan kata-kata yang membangun, bukan merusak. Menghargai dan mengakui kecerdasan serta kontribusi istri adalah cara untuk menciptakan lingkungan yang positif. Kata-kata positif akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pasangan dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, hubungan yang sehat akan berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional kedua belah pihak. Dalam setiap interaksi, penting untuk menjaga komunikasi yang saling menghargai dan penuh kasih sayang. Menghindari kata-kata yang merendahkan akan membantu menjaga keutuhan dan keberkahan dalam rumah tangga. Mari kita ingat bahwa kehormatan dan martabat pasangan adalah hal yang harus dijaga dan dihargai. Kelima, ungkapan, "Kamu beban bagiku," adalah kalimat yang dapat mematikan semangat kerjasama dalam rumah tangga. Kata-kata ini menciptakan kesan negatif bahwa pasangan hanya menjadi sumber masalah, bukan sumber kebahagiaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menekankan pentingnya saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan. Hadits Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa hubungan antara suami dan istri haruslah saling menguatkan. Beliau bersabda, "Mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu bangunan, saling menguatkan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika suami mengucapkan kalimat ini, ia sebenarnya sedang menutup kemungkinan untuk kerjasama yang produktif. Ungkapan seperti ini dapat membuat istri merasa terasing dan tidak dihargai dalam perannya sebagai pasangan. Mengatakan bahwa istri adalah beban sama dengan menafikan segala usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Jika salah satu pihak merasa terbebani, maka hubungan akan menjadi tidak seimbang dan penuh ketegangan. Dalam dunia spiritual, kata-kata negatif dapat mengundang energi buruk yang menghambat rezeki dalam rumah tangga. Ketika pasangan merasa tidak dihargai, semangat dan motivasi untuk berkontribusi akan berkurang drastis. Hal ini dapat berujung pada stagnasi dalam aspek kehidupan lainnya, termasuk keuangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, menghargai kontribusi pasangan akan menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh cinta. Kata-kata positif akan menginspirasi semangat kerjasama dan saling dukung dalam mengatasi tantangan bersama. Menghadapi masalah sebagai tim akan memperkuat ikatan antara suami dan istri. Selain itu, menghindari kalimat negatif akan mengurangi ketegangan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam pernikahan, sikap saling mendukung adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan. Mari kita ingat bahwa dalam setiap hubungan, kata-kata adalah alat yang dapat digunakan untuk membangun atau menghancurkan. Keenam, ungkapan, "Kamu selalu salah," adalah kalimat yang dapat menumpulkan potensi istri dan menutup jalan rezeki. Kalimat ini menunjukkan bahwa suami tidak menghargai usaha dan kemampuan istrinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak selalu berprasangka buruk terhadap pasangan kita. Hadis Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk bersikap adil dan penuh kasih dalam berkomunikasi. Beliau bersabda, "Barang siapa memadaan urusan orang lain, maka Allah akan memadaan urusannya." Hadits riwayat Muslim. Mengatakan bahwa istri selalu salah tidak hanya menyakiti hati, tetapi juga menghancurkan rasa percaya diri. Kata-kata negatif seperti ini menciptakan suasana yang tidak mendukung, yang akan memengaruhi kinerja istri dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan istri merasa tidak berdaya dan kehilangan semangat untuk berkontribusi. Dalam hal ini, merendahkan istri akan menutup potensi dan kemampuan yang mungkin dimilikinya. Ulama juga menyatakan bahwa sikap negatif akan berpengaruh pada kesehatan mental dan emosional individu. Dalam konteks spiritual, kata-kata ini dapat mengundang kesulitan dalam rezeki dan kebahagiaan keluarga. Ketika istri merasa tidak dihargai, ia akan kehilangan motivasi untuk berbuat baik dalam rumah tangga. Mengganti kata-kata negatif dengan ungkapan pengertian dan kasih sayang adalah langkah penting dalam memperbaiki hubungan. Suami yang menghargai usaha istrinya akan menciptakan ikatan yang lebih kuat dan harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk mengakui dan menghargai kontribusi pasangan. Kata-kata positif akan membuka pintu rezeki dan membawa berkah dalam hubungan suami istri. Mari kita ingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan dapat membangun atau menghancurkan semangat dan harapan. Dalam pernikahan, sikap saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan kebahagiaan dan keberkahan. Oleh karena itu, mari kita memilih kata-kata yang membangun, bukan yang merendahkan. Ketujuh, ungkapan, "kamu tidak berguna di rumah ini," adalah kalimat yang sangat menyakitkan dan merendahkan. Kalimat ini tidak hanya merusak perasaan, tetapi juga menolak peran penting yang dimainkan oleh istri dalam keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, maka wanita yang solehah, ialah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya." Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga sangatlah berharga dan harus dihargai. Hadits Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk memperlakukan istri dengan baik. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." Hadits riwayat Tirmidzi. Dengan mengatakan bahwa istri tidak berguna, suami sebenarnya merendahkan kontribusi dan pengorbanan yang telah diberikan. Ucapan ini dapat menciptakan perasaan rendah diri dan ketidakberdayaan di hati istri. Ulama seperti Imam Asy-Syafi'i menekankan pentingnya menghormati dan menghargai peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika seorang suami mengucapkan kalimat ini, ia menutup pintu untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Dalam konteks spiritual, menolak keberadaan pasangan dapat mengundang energi negatif yang menghambat rezeki. Ketika istri merasa tidak dihargai, semangat dan motivasinya akan berkurang. Hal ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan dan berujung pada kesulitan keuangan. Menghargai peran istri akan membuka peluang bagi keluarga untuk berkembang dan tumbuh. Kata-kata positif dan pengakuan atas usaha pasangan akan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Dalam setiap interaksi, penting untuk menggunakan kata-kata yang membangun dan menginspirasi. Menghindari ungkapan yang merendahkan akan membantu menjaga integritas dan keharmonisan rumah tangga. Dalam pernikahan, komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung. Mari kita ingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam hubungan. Dengan demikian, penting untuk memilih kata-kata yang mencerminkan kasih sayang dan penghargaan. Kedelapan, ungkapan, "aku bisa dapat yang lebih baik dari kamu," adalah kalimat yang sangat menyakitkan dan menghancurkan harga diri. Ucapan ini menciptakan perasaan tidak aman dan rendah diri bagi istri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain." Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa merasa iri hanya akan menghancurkan hubungan dan merusak rasa syukur. Hadits Nabi Muhammad juga memberikan pedoman tentang pentingnya sikap saling menghargai dalam pernikahan. Beliau bersabda,
siapa yang mengancam dengan hal yang buruk kepada pasangannya, niscaya Allah akan mengangkat keberkahan dari rumahnya. Hadits riwayat Ahmad. Ketika seorang suami mengucapkan kata-kata ini, ia tidak hanya merendahkan istri, tetapi juga merusak hubungan mereka. Kata-kata negatif dapat menyebabkan luka mendalam yang sulit untuk disembuhkan. Ulama juga mengingatkan bahwa ucapan seperti ini menciptakan kesedihan dan kekecewaan di hati istri. Dalam konteks spiritual, kalimat ini menciptakan energi buruk yang dapat mengundang kesulitan dalam hidup. Ketika istri merasa tidak dihargai, ia mungkin akan kehilangan semangat untuk berkontribusi dalam rumah tangga. Mengatakan bahwa seseorang bisa mendapatkan yang lebih baik adalah tindakan merendahkan yang tidak bisa dibenarkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan dan menghambat rezeki. Sebaliknya, kata-kata yang penuh kasih dan penghargaan akan membangun kepercayaan diri pasangan. Dalam setiap interaksi, penting untuk memperlakukan pasangan dengan hormat dan pengertian. Menghargai kehadiran dan kontribusi istri akan menciptakan suasana yang lebih positif. Mari kita ingat bahwa dalam hubungan, setiap kata yang diucapkan dapat membangun atau menghancurkan. Dalam pernikahan, saling menghargai dan mencintai adalah kunci untuk menciptakan kebahagiaan dan keberkahan. Menghindari kata-kata yang merendahkan akan membantu menjaga keharmonisan dan integritas hubungan. Oleh karena itu, mari kita pilih kata-kata yang membangun, bukan yang merusak. Kesembilan, ungkapan, "aku tidak peduli lagi," adalah kalimat yang sangat berbahaya dalam sebuah hubungan. Kalimat ini menunjukkan ketidakpedulian dan dapat menutup pintu komunikasi antara suami dan istri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam, penengah, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu." Quran Surat An-Nisa ayat 35. Ayat ini mengingatkan kita bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan dengan cara yang baik dan saling menghormati. Hadits Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa menjaga komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam hubungan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadits riwayat Bukhari. Ketika seorang suami mengucapkan kalimat ini, ia sebenarnya sedang menghancurkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Ucapan seperti ini dapat menciptakan jarak emosional yang sulit untuk dijembatani. Hal ini membuat istri merasa terasing dan tidak diperhatikan, yang bisa berujung pada kesedihan. Dalam konteks spiritual, menutup komunikasi dapat menghalangi aliran kasih sayang dan rezeki dalam rumah tangga. Ketika pasangan merasa tidak diperhatikan, mereka cenderung menjadi tidak termotivasi untuk berkontribusi. Ucapan yang menyakiti seperti ini dapat membuat suasana rumah menjadi tegang dan tidak nyaman. Sebaliknya, kata-kata positif dan komunikasi yang terbuka akan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Dalam pernikahan, penting untuk selalu berusaha berkomunikasi dengan baik, bahkan saat menghadapi masalah. Menghadapi tantangan bersama sebagai tim akan memperkuat hubungan antara suami dan istri. Selain itu, menghindari kalimat negatif akan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis. Dalam setiap interaksi, penting untuk saling menghargai dan berusaha memahami satu sama lain. Mari kita ingat bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kasih sayang. Dalam pernikahan, saling mendukung dan memahami adalah cara untuk menciptakan kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, mari kita pilih kata-kata yang menciptakan kedamaian, bukan yang menimbulkan ketegangan. Kesepuluh, ungkapan, "aku tidak butuh kamu," adalah kalimat yang sangat menyakitkan dalam sebuah hubungan. Kalimat ini tidak hanya menolak keberadaan pasangan, tetapi juga merendahkan kontribusi dan keberadaannya dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan yang mengandung penolakan." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan kata-kata yang baik dan menghargai perasaan orang lain. Hadits Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk menghormati dan menjaga hubungan dengan baik. Beliau bersabda, "Sesungguhnya istri itu adalah penolongmu dan penjagamu, maka perlakukan mereka dengan baik." Hadits riwayat Muslim. Dengan mengucapkan kalimat ini,
suami tidak hanya merendahkan istri, tetapi juga merusak hubungan spiritual mereka. Ucapan seperti ini dapat menimbulkan luka yang dalam dan membuat pasangan merasa tidak berarti. Dalam konteks spiritual, menolak keberadaan pasangan dapat mengundang energi negatif yang menghambat rezeki. Ketika istri merasa tidak dihargai, ia mungkin akan kehilangan motivasi untuk berkontribusi dalam rumah tangga. Mengatakan bahwa kita tidak butuh pasangan sama dengan menutup pintu untuk saling mendukung. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan dan menghambat kebahagiaan. Sebaliknya, kata-kata yang penuh kasih dan penghargaan akan membangun kepercayaan diri pasangan. Dalam setiap interaksi, penting untuk memperlakukan pasangan dengan hormat dan pengertian. Menghargai keberadaan dan kontribusi pasangan akan menciptakan suasana yang lebih positif. Dalam pernikahan, saling menghargai dan mencintai adalah kunci untuk menciptakan kebahagiaan dan keberkahan. Mari kita ingat bahwa dalam hubungan, setiap kata yang diucapkan dapat membangun atau menghancurkan. Menghindari kata-kata yang merendahkan akan membantu menjaga keharmonisan dan integritas hubungan. Menghindari kata-kata yang merendahkan akan membantu menjaga keharmonisan dan integritas hubungan. Dalam setiap interaksi, penting untuk memilih kata-kata yang mencerminkan kasih sayang dan penghargaan. Oleh karena itu, mari kita pilih kata-kata yang membangun, bukan yang merusak, demi kebaikan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.